Sobat Orange Tabby, ketika belajar bahasa, kita akan ketemu dengan yang namanya base word atau kata dasar. Base word ini kemudian akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan menjadi kata sifat atau adjektif, bisa juga menjadi kata benda atau noun, kata depan, pronoun, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, kita mengubah bentuk kata-kata tersebut dengan memberi imbuhan atau kita sebut dengan affix. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris, affix ini terbagi lagi jenisnya, antara lain berupa prefix atau awalan dan suffix atau akhiran. Beberapa contoh base word yang akan kita pakai di sini adalah write, menulis. Di sini kita lihat bentuknya adalah verb atau kata kerja. Do, melakukan, kata kerja. Organized, teratur, adjektif or kata sifat. Understand, memahami, verb. City, kota, noun atau kata benda. Ada juga age, umur, juga berupa noun atau kata benda. Let's see how to use them into sentences. I have some pictures here and you can see from the picture and the sentence how we use it in the example. Prefix ini selalu berada di depan kata dasar. Jenisnya banyak sekali, tapi di sini kita bahas beberapa saja. Ada bermacam-macam prefix antara lain mengulang atau melakukan kembali. The PC crashed before I could save my work, so I had to rewrite my paper. Komputerku crash sebelum aku sempat menyimpan pekerjaanku, jadi aku harus menulis ulang paperku. Ada juga berupa an, awalan berupa an, yang artinya adalah negatif atau bisa juga berarti tidak, berlawanan dari arti kata base word atau kata dasarnya sendiri. For example, I sent the wrong email to my boss. How can I undo it? Aku mengirim email yang salah ke bosku. Gimana cara membatalkannya? Do, melakukan. Undo, membatalkan apa yang tadi dilakukan. Undo. You can see that this man is so panicked after sending his boss the wrong email. Has it ever happened to you? What would you do if you were in the same situation? The third example is the prefix dis. Nah, dis ini memiliki arti lawan kata atau antonim dari base word. We have the word organized. Kata organized, adjektif, ini artinya teratur. Kemudian kita tambahkan prefix di situ menjadi disorganized, berubah arti menjadi tidak teratur, masih sama-sama adjektif. He's ready to go to school, but he can't find his backpack because his room is so disorganized. Udah mau berangkat sekolah sih, udah siap, tetapi tasnya nggak ketemu karena kamarnya begitu tidak teraturnya. You can see the expression of the kid. Oh, what would you do? Have you ever seen a room like that? Okay, the next example is I've got a bus here and you see the road or the street is not in a normal condition. We have the prefix inter, antar, and the base word is city, intercity, antar kota. The intercity bus was slow because the road was flooded. Bis antar kota ini berjalan lambat karena jalannya lagi banjir. Berikutnya kita punya prefix yang memiliki arti berlawanan, under and over. Let's see the example. This is an amusement park. Ada sebuah taman hiburan. See this ride, ada ride atau salah satu wahana di sini namanya bumper car. Mungkin di Indonesia namanya bum car ya. So my little brother wanted to ride a bumper car. Adik kecilku ingin naik bumper car. But the attendant said he was underage. Tapi petugas bilang dia masih di bawah umur. Terlalu kecil maksudnya ya. And so Grandpa said he would ride with him. But the attendant said he was overage.
Jadi kakekku bilang dia mau naik bumper car itu bersama si adik kecil ini, tetapi kata petugas, kakek terlalu tua untuk naik ini. So, you can see the difference between underage, di bawah umur, overage means di atas atau too old to be in that ride. Can you see the difference? Yeah. Okay, let's go to the next example. We have this picture of two boys, and the prefix we'll use here is miss. Pada awalan miss atau keliru. I said bring the car, not bring the cat. How did you misunderstand that? Kan aku bilang bawa mobilnya, bukan bawa kucing. Kalau diterjemahin jadi bahasa Indonesia jadi aneh ya. But car and cat really similar in typing. How did you misunderstand that? Kok kamu bisa salah memahaminya, salah mengerti, salah paham, misunderstand. So you see the function of prefix miss here is to create the base word understand. Understand means mengerti atau paham. And then if you add misunderstand means the meaning changes into salah paham. Got it? Okay, now we have a lot of base words. Look at the changes of the form. Setelah diberikan imbuhan, baik berupa prefix, kemudian contoh setelah ini adalah suffix atau akhiran, terjadi perubahan bentuk kata. For example, if you put suffix y here, shine, bersinar, plus y becomes shiny. Nah, shine is kata benda ya, sinar artinya atau kilau. Kemudian ditambah y menjadi berkilau atau bersinar. Cloud atau awan, noun, plus y becomes adjective, cloudy, berawan. Awan menjadi berawan. Beauty menjadi beautiful, terjadi perubahan dari noun to adjective. Kecantikan, kata benda berubah menjadi cantik atau kata sifat. And then another suffix is ness. Bright, cerah, adjective. If you put ness, brightness, it changes into noun. Dari cerah, adjective menjadi kecerahan, noun. And then the word quick, adjective, cepat. You put suffix ly, quickly. Quick to quickly. Cepat menjadi dengan cepat. Slow, slowly. Lambat menjadi dengan lambat. Di sini ada perubahan bentuk dari adjektif atau kata sifat berubah menjadi adverb atau kata keterangan. Di mana di situ kita memakai kata dengan ya, dengan cepat, dengan lambat. Itu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi menjadi kata keterangan. For example, he runs quickly, dia lari dengan cepat. The snail moves slowly. Si siput bergerak dengan lambat. Terjadi perubahan bentuk seperti itu. Also difficult, adjective, sulit, berubah menjadi difficulty, kesulitan. Simple, mudah, berubah menjadi simplicity, kemudahan. We see the change of form from adjective to noun. Okay, let's see how we are going to use it in example of suffix. Alright, here it is. We see we have the base word of shine, kilau, plus suffix y becomes shiny, berkilau. Cloud, noun, plus y becomes cloudy, adjective. Dari awan menjadi berawan. The beautiful girl walks in shiny boots on a cloudy day. Gadis cantik tadi berjalan dengan memakai sepatu boot yang berkilau di tengah-tengah hari yang berawan. Beautiful girl in a beautiful day. What a perfect match. The next example is a smartphone, your phone. So something about your phone here is the word bright. Bright means cerah. It's an adjective. And then we will change and put the suffix ness. And the word changes from bright into brightness. Dari cerah menjadi tingkat kecerahan. Dari kata sifat berubah menjadi kata benda. Bright light may damage your eyes, so it's better to set your phone brightness low.
cahaya yang terang dapat merusak matamu. Jadi, lebih baik kita atur kecerahan smartphone kita pada level yang rendah. Ya, kira-kira seperti itu artinya. Another example is, we will use the word careful, berhati-hati. Tetapi kita akan mengubahnya menjadi carefully, dengan hati-hati. Tari enjoys hiking every Sunday. She carefully goes down a ravine by herself. Tari suka hiking setiap hari Minggu. Dengan hati-hati dia menuruni jurang sendirian. So, kata carefully ini menjelaskan kata goes down. Dengan hati-hati dia menuruni. So, that's the function of adverb atau kata keterangan ya. Dia menerangkan kata kerja yang ada di depannya atau di belakangnya situ ya, di sekitarnya. So that's the function of adverb. So the point is, by adding prefix and suffix, you can change the function of the word based on what you need in the sentence. Karena kita membutuhkan kata-kata yang berbeda untuk setiap kalimatnya, ini adalah cara untuk mengubah bentuk-bentuk kata tersebut dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya dengan menambahkan prefix atau awalan dan suffix atau akhiran. Now, based on your own experience, which prefix and suffix have you been using? There are still more examples, but I think you can find and explore based on your own need. Happy exploring with Orange Tabby, English for Indonesian learners. Have a great weekend.